Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Andri. Selamat sore Pak Eko. Apakah Bapak bisa meluangkan waktu? Ada yang ingin saya sampaikan? Nah, kebetulan saat ini dalam keadaan jam istirahat dan saya jam pelajarannya kosong. Kalau boleh tahu Pak Eko, ini akan mendiskusikan tentang apa Pak Eko ya? Jadi begini Pak, saya ini sedang bingung menghadapi murid saya. Sebagian ada yang mengerjakan PR, sebagian lagi ada yang tidak mengerjakan PR dengan berbagai alasan. Ada yang alasannya ketinggalan, lupa, bahkan ada yang ketika dikasih PR ada siswa yang sampai tidak masuk sekolah karena belum mengerjakan PR. Wah, menarik sekali sepertinya topik yang akan kita diskusikan ini Pak ya. Jadi, apa yang ingin Pak Eko eksplorasi tentang pemberian tugas di rumah ini Pak Eko? Jadi begini Pak, sederhana saja. Jadi saya ingin mendiskusikan dengan Pak Andri tentang tanggung jawab anak terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Karena saya merasa bahwa tanggung jawab murid saya ini masih rendah. Oh, jadi Pak Eko ini ingin mendiskusikan tentang tanggung jawab murid, Pak ya? Betul sekali Pak Andri. Nah, Pak Eko, mari kita bahas lebih lanjut ini. Iya Pak. Nah, Ngomong ngomong-ngomong nih Pak Eko, kalau boleh saya tahu ya, apa nih yang Pak Eko sudah implementasikan terkait dengan tanggung jawab murid di kelas ini? Jadi begini Pak Andri, setelah saya mendapatkan sesi pembelajaran budaya positif dalam program guru penggerak ini, saya sudah membuat kesepakatan kelas dan mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Jadi Pak Eko sudah membuat keyakinan kelas ya, dan murid-murid tentunya bersemangat dalam hal ini. Nah, kira-kira apa nih perasaan Pak Eko setelah menghadapi situasi ini, Pak Eko? Bahagia sekali Pak, selain kami membuat kesepakatan kelas, anak-anak sangat semangat sekali dalam melakukan hal-hal yang menjadi budaya positif di dalam kelas. Dan murid pun bisa mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi bersederhana yang dibagikan setelah pembelajaran. Kemudian kita tanyakan di situ sejauh mana pemahaman mereka dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu. Wah, keren Pak Eko. Dan saya mengapresiasi ini Pak Eko karena Bapak sudah mulai mengimplementasikan hal ini. Ya, sungguh luar biasa nih Pak Eko. Jadi masih dalam tahap belajar dari modul tentang budaya positif itu Pak Eko sudah dapat mengimplementasikannya dengan baik. Nah, baik Pak Eko, menurut Bapak, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan budaya positif ini Pak Eko? Menurut saya yang masih harus saya eksplorasi lebih lanjut terkait budaya positif ini yaitu tentang tanggung jawab Pak, karena saya masih merasa kurang maksimal dalam mengimplementasikan di dalam kelas Pak. Kira-kira apa yang membuat Pak Eko mempunyai pemikiran tersebut ya? Dan apa yang akan Pak Eko lakukan untuk mengatasi hal tersebut Pak Eko? Saya merasa masih kurang dalam menanamkan budaya positif yang dimiliki oleh murid berkaitan dengan tanggung jawab dalam mengerjakan PR. Saya mencoba memberikan tugas pekerjaan rumah dengan jumlah yang lebih sedikit dengan harapan anak-anak dapat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan mengumpulkan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Wah, sebenarnya bagus sekali itu Pak Eko sudah yang tidak dilakukan. Nah, jadi Pak Eko telah menerapkan pemberian tugas di rumah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Nah, kira-kira Pak, ada pilihan lain tidak Pak yang barangkali lebih baik itu Pak? Saya mempunyai alternatif lain ini Pak. Jadi untuk melakukan kontrol terhadap tugas di rumah saya berkomunikasi dengan wali murid melalui grup WA kelas yang saya ampu. Wah, ini sepertinya menarik nih Pak Eko. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran budaya positif dengan melibatkan peran orang tua wali murid ya Pak ya? Iya benar Pak. Nah Pak Eko, kira-kira apa nih yang ingin Pak Eko lakukan setelah diskusi kita kali ini?
Jadi, begini Pak Andri, mulai saat ini saya akan mengomunikasikan kepada orang tua atau wali murid untuk mengingatkan anaknya bahwasanya ada tugas dan tanggung jawab yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan. Tentunya dengan pendampingan dan perhatian dari orang tua, wali murid akan berdampak positif bagi penanaman budaya positif khususnya tentang tanggung jawab ini, Pak. Wah, baik Pak Eko. Sungguh luar biasa sekali itu Pak Eko. Nah, jadi Pak Eko akan mengkomunikasikan tugas yang telah diberikan kepada murid dengan orang tua atau wali murid ya Pak ya? Ya, benar Pak. Nah, kira-kira apa nih yang perlu Pak Eko lakukan sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik ya Pak Eko? Yang harus saya lakukan untuk mendukung kegiatan belajar dengan baik yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua ataupun wali murid. Ya, baik Pak Eko. Kita review sebentar ya Pak Eko hasil diskusi kita kali ini. Siap. Nah, menurut Pak Eko nih ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini ya Pak Eko? Terima kasih Pak Andri atas diskusinya hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas dan saya lebih bersemangat lagi Pak. Lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini. Saya jadi memiliki gambaran yang baik tentang implementasi budaya positif yang akan saya terapkan dengan mengomunikasikan setiap tugas yang saya berikan kepada murid melalui forum komunikasi orang tua ataupun wali murid. Wah, keren Pak Eko. Selamat ya sudah memiliki gambar yang lebih jelas. Jangan lupa Pak Eko nanti hubungi saya kalau masih butuh bantuan. Siap Pak. Terima kasih atas dukungannya Pak. Ya Pak Eko, semoga berhasil ya Pak Eko ya. Terima kasih Pak Andri. Kita akhiri diskusi kali ini ya Pak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adri. Mohon maaf Bu Chandra, kalau saya mengganggu aktivitas Ibu ya pada sore hari ini. Ini ada sedikit yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Chandra. Oh boleh Pak, tidak apa-apa karena kebetulan saya sedang ada waktu luang ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira topik apa ya Pak yang akan dibahas sama saya? Jadi begini Bu Chandra, kebetulan saya ini kan sedang melaksanakan pembelajaran diferensiasi proses nih Bu. Namun saya merasa ada beberapa hal belum saya eksplorasi lebih lanjut Bu. Oh menarik sekali Bapak. Jadi Bapak ini akan membahas tentang kegiatan berdiferensiasi Bapak ya. Bapak merasa kurang mengeksplor begitu Bapak ya? Iya, Betul Pak? betul Bu. Jadi sebenarnya gini Bu, saya itu ingin berdiskusi Ibu itu tentang pemberi diferensi proses ini karena saya merasa masih kurang optimal Bu dalam mengimplementasikannya di kelas. Oh begitu. Jadi Bapak ini ingin berdiskusi tepatnya di bagian diferensiasi proses Bapak ya? Iya betul Bu Chandra. Ngomong-ngomong nih Pak Adri, kalau boleh saya tahu, apa yang Pak Adri sudah implementasikan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak? Nah jadi yang sudah mulai saya implementasikan nih Bu, itu dalam sesi pembelajaran diversi proses ini, saya itu sudah berusaha untuk memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka Bu. Kemudian saya mencoba juga membagi kelompok belajar di dalam kelas berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka menjadi beberapa kelompok. Jadi di situ saya juga membuat kegiatan belajar memberikan konten belajar yang berbeda dengan setiap kelompok dan murid saya bersemangat sekali setelah saya menggunakan konten yang beragam. Oh, jadi Pak Adri ternyata sudah memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar Bapak ya? Wah bagus itu Pak, apalagi muridnya semangat karena adanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah Bapak, kira-kira bagaimana Pak perasaan Bapak ketika menghadapi situasi tersebut? Terus terang aja Bu ya, kalau saya menghadapi situasi ini, saya tentunya sangatnya bahagia sekali sih Bu, setelah semua saya persiapkan dengan baik, semua itu dapat dieksekusi dengan lancar, dengan baik, dan murid pun saya lihat tuh merasa sangat antusias dan bisa mendapatkan refleksi itu
dengan hasil di bagian dari setelah pembelajaran itu. Kemudian kita tanyakan di situ, Bu, sejauh mana pemahaman mereka dan manfaat apa yang didapat dari kegiatan itu, Bu. Wah keren Pak Adri, saya apresiasi Bapak ya, karena Bapak itu sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sungguh luar biasa loh Pak, karena kita kan masih dalam tahap belajar Bapak ya, tapi Bapak sudah bisa mengimplementasikannya dengan baik. Baik Pak Adri, tadi kan di pertama Bapak tadi bilang kalau yang masih mengalami kesulitan itu tentang diferensiasi proses Bapak ya. Iya, Bu. Apa yang membuat Pak Adri memiliki pemikiran tersebut bahwa Bapak masih kurang di diferensiasi proses? Dan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Nah, saya merasa kurang ini, Bu, karena merasa kurang bervariasi sepertinya, Bu, dalam menyajikan pembelajaran berdiferensiasi proses ini, Bu Chandra. Mungkin yang dapat saya lakukan yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bervariasi lagi, Bu. Kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, saya akan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, lalu menggunakan yang fleksibel tentunya berdasarkan profil belajar murid, Bu. Wah bagus sekali Bapak. Jadi tadi Bapak akan membuat kegiatan lebih bervariasi Bapak ya. Ya, betul. Macam-macam tadi saya dengar mau ada kegiatan berjenjang, kemudian pertanyaan pemandu atau pemantik, kemudian pengelompokan yang lebih fleksibel lagi. Menurut saya itu sangat bagus sekali Bapak. Jadi Bapak itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses berdasarkan profil belajar murid ya Bapak ya. Ya, Kira-kira Pak ada pilihan lain tidak Pak yang kemungkinan bisa menjadi opsi-opsi yang lain seperti itu Pak? Kalau menurut saya sih, Bu, ada sih kayaknya alternatif lainnya, Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi ini berbasis minat murid, Bu, ya. Jadi murid akan lebih termotivasi yang muncul dari dalam dirinya, Bu. Wah menarik itu Pak. Jadi Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat atau keinginan murid ya Bapak ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, Pak Adri, kira-kira apa nih yang ingin Bapak Adri lakukan setelah diskusi ini? Gambarannya itu seperti apa itu Bapak? Tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis minat tadi Pak. Ya, kebetulan Bu ya, saat ini kan kita sudah memasuki semester akhir ya. Jadi ini dalam minggu-minggu terakhir sebelum peserta didik menghadapi asesmen sumatif akhir semester ganjil ini, Bu. Jadi saya harus cepat nih, Bu. Mungkin saya akan membuat proyek pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat, yaitu nanti menugaskan anak untuk menarikan tarian daerah yang mereka minati menggunakan instrumen musik dari rekaman yang didapat dari media internet ataupun YouTube, Bu. Nah, tentunya mereka akan tampil dengan baik karena ini berhubungan dengan minat dan pilihan mereka sendiri. Wah, luar biasa idenya, Pak. Saya sangat setuju. Karena ketika dikembalikan ke minat belajar murid, pilihan-pilihan mereka tentunya mereka mengerjakannya akan lebih senang gitu Bapak ya, karena sesuai dengan pilihan mereka. Ya, Menurut saya luar biasa sekali Bapak, karena Bapak itu memberikan kebebasan kepada siswa Bapak ya berdasarkan pilihannya, menarikan tarian sesuai dengan pilihan dari daerah mana. Seperti itu Bapak ya? Iya, Bu, benar sekali itu, Bu. Nah, kira-kira Bapak yang perlu Pak Adri lakukan sehingga kegiatan yang rancangan tadi bisa berjalan dengan lancar itu bagaimana Pak? Ya, tentunya saya akan membuat persiapan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, Bu. Tapi mohon maaf ya, Bu ya. Sampai saat ini belum saya buat sih rancangannya, tapi insya Allah malam ini akan saya buat, Bu. Oh, nggak apa-apa. Ini maksudnya RPP-nya Bapak ya? Oh iya, betul sekali, Bu, RPP-nya. Oh iya. Terus Bapak kemudian kira-kira Pak, ada tidak Pak yang bisa membantu Pak Adri supaya RPP Pak Adri nanti bisa lebih baik lagi gitu Bapak? Saya rasa ada, Bu ya. Sepertinya Pak Asbulo bisa membantu saya, Bu. Nanti saya akan meminta Pak Asbulo untuk mereview RPP yang sudah saya buat sebelum saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas ini, Bu.
Bagus sekali. Bapak, kira-kira kapan Pak Adri ini akan segera buat RPP dan kapan meminta Pak Bula memberikan hasil reviewnya, Pak? Ya pokoknya dengan secepatnya Bu, mungkin malam ini saya buat RPP, besok pagi saya kirim ke Pak Asbuloh, dan besok lusanya insya Allah sudah saya terima hasil review dari Pak Asbuloh Bu. Wah, luar biasa Bapak, terlihat semangat sekali Bapak ya untuk segera Ya, mengimplementasikan ini di kelas, luar biasa. Nah, Bapak, boleh nggak Pak kalau kita review sebentar tentang diskusi kita hari ini? Kita review dulu Pak. Jadi menurut Pak Adri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari sesi diskusi kita sore hari ini? ya terima kasih Bu Chandra atas diskusi hari ini. Saya merasa jalan saya lebih jelas dan saya lebih bersemangat Bu, lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan pembelajaran ini Bu. Saya jadi memiliki gambaran yang baik tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses ini Bu, yang dasari oleh minat belajar murid tadi. Yang akan saya terapkan berdasarkan minat belajar murid tadi. Nah, jadi RPP-nya nanti malam ini insya Allah akan saya buat, besok pagi saya kirim ke Asbuloh untuk direview, dan besok lusanya insya Allah sudah saya terima hasil reviewnya untuk bisa saya terapkan di kelas Bu. Wah keren Pak Adri, selamat ya Bapak sudah bisa menemukan sendiri solusi-solusi atas permasalahan yang Bapak hadapi. Dan Bapak jangan lupa, jangan segan untuk menghubungi saya Pak, saya ini sewaktu-waktu perlu bantuan Bapak ya. Siap Bu, terima Bu Chandra, terima kasih atas dukungannya. Ya Pak Adri, saya doakan semoga berhasil, tetap semangat Bapak. Ya, terima kasih Bu Chandra. Saya akhiri sampai sini Bu ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Eko. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Ada yang ingin saya sampaikan. Selamat sore Bu Chandra, kebetulan ada waktu kosong. Ada apa ya Bu? Jadi begini Pak, saya itu ada kendala dalam menghadapi kegiatan yang sedang saya jalani saat ini Pak. Jadi saat ini saya sedang menghadapi 3 kegiatan yang bersamaan Pak, yaitu CGP, PPG, dan saya juga sedang menyelesaikan kuliah S2 online Bapak. Terus terang Pak, saya benar-benar keteteran ini Pak, membagi waktunya sampai-sampai saya itu berpikir untuk mundur dari salah satu kegiatan ini Pak. Oh, jadi kita mau membicarakan tentang Bu Chandra yang kesulitan membagi waktu dan mengerjakan kegiatan yang bersamaan ya Bu ya. Iya Pak, jadi saya memerlukan saran dan arahan dari Pak Eko selaku kepala sekolah saya. Baiklah Bu, bisa Ibu deskripsikan hal-hal yang apa yang paling berat menurut Ibu dalam menghadapi sekarang berkaitan dengan kegiatan yang bersamaan tersebut. Jadi gini Pak, kesulitan utama saya itu yang paling krusial itu ketika saya harus melakukan video conference yang secara bersamaan Pak ya jadwalnya. Selain itu juga banyak sekali tugas-tugas yang deadline-nya itu waktunya bersamaan Pak. Kemudian saya juga sedang menyelesaikan tesis ini Pak. Jadi beberapa kali ini Pak saya sempat terlambat mengunggah tugas yang diberikan kepada saya. Saya juga ini Pak harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Jadi kemarin anak saya tuh sempat protes Pak, karena saya tidak sempat mendampingi anak saya belajar pas menghadapi UTS kemarin gitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi selama ini dengan 3 kegiatan tersebut Bu Chandra juga mengorbankan waktu bersama keluarga ya. Iya Pak Eko. Menurut Bu Chandra, bagaimana idealnya mengatur waktu yang baik agar semua menjadi lancar? Jadi gini Pak, menurut saya mungkin saya itu
harus membuat daftar kegiatan Pak ya, yang sambil disertai waktunya gitu Pak. Kemudian saya juga harus menggunakan skala prioritas Pak. Mana yang harus saya kerjain, harus saya kerjakan duluan, seperti itu. Biar bisa mengumpul sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian mungkin saya juga harus bekerja sama Pak, dengan teman-teman saya, teman-teman kelompok CGP, PGP, untuk saling mengingatkan kalau ada tugas yang harus segera dikumpulkan. Kemudian mungkin kalau untuk kegiatan Vkon Pak, saya mungkin bisa izin salah satunya supaya saya itu off cam, tapi tetap saya rekam itu kegiatannya, jadi saya bisa mengulang materi-materi yang diberikan. Bagus sekali, Bu. Kira-kira apalagi solusi yang lain yang bisa Ibu gali lagi dari ketiga tersebut? Iya. Jadi mungkin Pak, saya juga akan mengkomunikasikan dengan keluarga saya memberi pengertian ke anak-anak saya, dan suami mengenai konsekuensi dan kegiatan yang saya hadapi sekarang, Pak. Kemudian saya mengajak suami saya untuk bekerja sama, misalnya kalau untuk mendampingi anak saya belajar ketika saya sedang berhalangan, begitu, Pak. Bagus sekali Bu Chandra. Solusi yang Ibu temukan dengan komunikasi yang baik pasti keluarga bisa memahami situasi dan kondisi Bu Chandra. Karena keluarga adalah support sistem terbesar untuk kita. Kira-kira kalau menurut Bapak, ada hal lain tidak Pak yang bisa saya lakukan? Begini Bu, selain keluarga, Bu Chandra juga bisa berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah. Itu juga sebagai keluarga kita yang siap membantu Ibu jika diperlukan. Saya sudah meminta Bapak dan Ibu guru yang lain untuk mensupport Bu Chandra dalam hal menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan, berkolaborasi seperti kemarin, kegiatan diseminasi, praktek mengajar, dan lain-lain. Semoga Bu Chandra tetap semangat ya. Terima kasih sekali Bapak atas motivasinya. Saya juga semakin lega dan semakin tercerahkan setelah berdiskusi dengan Bapak. Kira-kira kapan ya Bu semua rencana Bu Chandra bisa dilaksanakan? Sesegera mungkin Pak. Saya akan segera berkomunikasi dengan keluarga saya, membuat jadwal kegiatan dan mengajak warga sekolah untuk berkolaborasi. Sesuatu yang baik Pak menurut saya harus segera dilaksanakan ya Pak ya, jangan ditunda-tunda lagi. Betul sekali Bu. Saya yakin keluarga Ibu, Bapak Ibu guru di sekolah serta kelompok CGP Bu Chandra pasti mendukung dengan kegiatan tersebut. Terima kasih banyak ya Pak Eko. Saya semakin semangat untuk menjalankan semua kegiatan ini. Terima kasih Bapak. Baik Bu Chandra, bisa kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, menurut Bu Chandra, kira-kira apa yang Ibu dapat dari sesi diskusi kita kali ini? Terima kasih Pak Eko atas dukungannya hari ini. Jadi saya merasa jalan saya ini jadi lebih jelas Bapak ya, dan saya jadi lebih bersemangat untuk menjalankan beberapa aktivitas ini. Jadi pertama Pak, komunikasi yang baik itu menurut saya adalah kunci Bapak ya. Kemudian selain itu saya juga harus menggunakan skala prioritas. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman untuk berkolaborasi dan saling mengingatkan agar tidak ada yang tertinggal dalam mengerjakan tugas. Wah, keren Bu Chandra. Selamat ya. Sudah memiliki solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi, dan jangan segan menghubungi saya kalau membutuhkan bantuan. Siap Pak Eko, terima kasih banyak atas supportnya Bapak. Ya Bu Chandra, semoga berhasil ya. Tetap semangat. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko mungkin cukup sekian. Maaf telah mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.